Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-67. Mantan bertemu mantan di rumah mantan. David mengambil ponsel di nakas, lalu memutar rekaman yang dia beli dari Gio. Belina mendengarkan rekaman itu. Betapa tidak percayanya dia setelah mengetahui rahasia antara Zivana dengan Gio. Hatinya merasa nyeri karena sepupu yang dipercayainya tega berbuat seperti itu. Mata wanita yang mengenakan dress tidur transparan itu berkaca-kaca. Dari mana kamu mendapatkan rekaman ini, Mas? Sejenak David terdiam, mengingat pemberitahuan dari Noval. Kenapa kamu diam, Mas? Tanya Belina yang membuyarkan lamunan David. Noval yang memberitahuku kalau Gio tahu rahasianya Zivana. Belina mengernyit heran. Siapa itu Noval? Orang suruhanku dan dia juga sahabat lamanya Gio. Aku tidak menyangka, Kak Zivana tega melakukan itu kepadaku. Belina meneteskan air mata. David mendekap Belina dan membiarkan wanita itu menangis dalam dekapannya. Apa salahku kepadanya? Kenapa dia berani melakukan perbuatan jahat kepadaku? David mengusap kepala Belina. Karena ulahnya, nama baikku dan keluarga jadi hancur. Aku mendapatkan gunjingan dari orang lain. Dan aku merasa tertekan menjalani hidup ini. Ucap Beina sambil terisak. Aku mengerti dengan yang kamu rasakan. Ucap David. Bahkan, aku sampai menuduhmu yang melakukan itu. Air mata Belina mengalir deras. Sudah, lupakan saja. David mengecup puncak kepala Belina. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku. David tersenyum dan matanya berkaca-kaca. Iya, aku memaafkanmu. Maafkan aku yang tidak mempercayaimu dan sudah menjadi istri yang buruk untukmu, Mas. Kamu ini bukanlah istri yang buruk, tapi istri yang berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. David mengecup puncak kepala Belina seraya meneteskan air mata. Maafkan aku, Mas. David melepaskan dekapan, lalu menyeka air mata Belina. Kamu tidak perlu meminta maaf lagi karena aku sudah memaafkanmu. Aku juga minta maaf bila selama ini selalu berbuat tidak baik kepadamu. Belina menggeleng. Kamu sudah baik kepadaku. Aku saja yang buta akan kebaikanmu, Mas. Aku minta maaf ya, bila perbuatanku pernah melukai hatimu. David mengecup dahi Belina. Maafkan aku juga ya, Mas. Belina menyeka air mata David. Ah, kenapa jadi seperti saat Idul Fitri? David tertawa kecil. Memangnya, maaf-maafan itu harus setiap Idul Fitri, Mas? David menggeleng. Lalu, mendekap Belina. Oh ya, Mas. Aku tidak terima Kak Zivana sudah membuatku mabuk. Nanti kita bicarakan ini saat pertemuan keluarga, ya. Dasar sepupu jahat. Umpat Belina. Iya, dia memang jahat. Jawab David. Sepertinya dia tidak rela kalau aku menikah denganmu, Mas. David mengusap kepala Belina. Masa, sih? Sudah pasti itu, Mas. Wanita genit itu tidak rela kalau yang menjadi istrimu itu aku. Wanita genit itu pasti sangat iri. David tersenyum simpul. Ponsel David bergetar sebagai tanda ada pesan masuk. David membuka pesan itu. Malam. Kamu sudah tidur? Aku tidak bisa tidur karena merindukanmu. Pesan dari siapa? Tanya Belina. Zivana. David memperlihatkan isi pesan itu kepada Belina. Dasar wanita genit. Beraninya dia mengirim pesan seperti ini kepada suami orang. Mata Belina mendelik saat menatap layar ponselnya David. Sudahlah, kamu blokir saja nomornya, Mas. Aku tidak sudi kalau kamu berkomunikasi dengan wanita genit itu. David mematikan ponsel, lalu meletakkannya di nakas. Ternyata istriku cemburu. David tersenyum manis. Aku tidak suka saja kamu berkomunikasi dengan wanita jahat itu. Belina merengut. Sepertinya kausku basah karena terkena air matamu. David memegang kaus karena mencoba mengalihkan pembicaraan agar Belina tidak merengut. Tinggal ganti saja. Ucap Belina, seraya menengok kaos yang dikenakan David.
Dress Emu juga harusnya dibuka. Siapa tahu basah karena terkena air mata, ucap David seraya memandang dada Belina. Tinggal katakan saja kalau kamu pengen ke surga dunia lagi, Mas. Belina mencubit pelan hidung David. David tertawa. Ternyata kamu bisa mengerti keinginanku ya. Mereka pun beranjak mau mengganti pakaiannya masing-masing. Ketika David mau mengenakan pakaiannya, sontak Belina menarik tangan David langsung digandeng ke tempat tidur. David hanya bisa terdiam dan mengikuti kemauannya Elsa. Edwin pun disuruh berbaring. Setelahnya, sigap Belina membuka celana David. Ilmu yang didapat ketika mendaki kenikmatan sama Edwin, ia praktekkan ke David. David pun hanya bisa meremelek, menikmati sensasi kenikmatan yang diberikan oleh sang istri. David tidak punya curiga pada istrinya yang sudah lihai dan terampil dalam menjalankan tugas nikmatnya. David tidak mau berburuk sangka, ia hanya menduga, mungkin, Belina belajar dari film enak. David tidak mau menambah masalah dengan hal yang tak penting. Ia ikhlas menerima keadaan Belina yang sekarang, yang penting Belina bisa merubah ke yang lebih baik. Belina tidak memberikan kesempatan David dari berbaringnya. Setelah puas dari OS, Belina langsung menaikinya dan mengarahkan benda yang sudah basah itu ke 0 kilometernya dengan kelembutan. Perlahan tapi pasti, ia menurunkan badannya sedikit demi sedikit, lalu ia angkat lagi. Setelah kiranya pas dan pintu pun sudah terbuka lebar, Belian pun memantapkannya. Bless! Ah! Badan Belina terjun bebas tepat menduduki bawah pusar David. Dengan kepala mendongak ke atas dibarengi desahan nyaring, merasakan sensasi kenikmatan luar biasa tiada tara. Sini aku yang memakaikanmu dasi, Mas. Belina mengambil dasi yang dipegang David. Tumben? David mengernyit seraya menahan senyum. Agak romantis, Mas. Belina tersenyum manis. David tersenyum dan merasa tidak percaya karena wanita yang suka marah kepadanya itu bisa berbuat manis. Belina melihat David sekilas. Kenapa kamu terus menatapku, Mas? Terpesona ya? Aku merasa tidak percaya saja. Kamu mau melakukan ini? Jawab David setelah Belina selesai memakaikannya dasi. Sekarang, aku sudah sadar, kalau kamu ini lelaki yang baik dan pantas untuk diperlakukan dengan baik juga. Belina tersenyum manis. Ya, bagus kalau kamu sudah sadar. David tertawa kecil. Diam kamu, Mas. Kenapa? Kambuh lagi sikap pemarahmu? David mengernyit heran. Belina membingkai wajah David, mendekatkan wajah, lalu melekatkan tepi mulut dengan tepi mulut David seraya memejamkan mata. Setelah dirasa cukup, Belina menjauhkan wajah. Kalau kamu tertawa, aku tidak bisa melakukan hal yang seperti tadi, Mas, ungkap Belina dengan nada lembut. Bisa saja kamu. David mendekap sang istri. Haruslah, Mas. David melepaskan dekapan. Kamu kan, sudah tahu kalau yang menyebabkanmu mabuk itu Zivana, dan sudah menyadari kalau perbuatanmu saat bersama Edwin itu tidak benar. Lalu apa, Mas? Kapan kamu akan meminta maaf kepada Elsa? David bertanya dengan hati-hati. Aku merasa belum siap, Mas. Kenapa? David mengernyit. Aku malu kepada dia, Mas. Belina menunduk. Kenapa harus malu untuk meminta maaf? Karena aku sudah egois, menginginkan dan mau menjadi simpanannya Mas Edwin tanpa memikirkan perasaannya Elsa, Mas. Apalagi, Elsa tidak membalas kejahatanku. David memegang kedua lengan Belina. Kamu tidak perlu malu untuk meminta maaf kepadanya. Aku yakin, Elsa akan merasa bahagia kalau kamu meminta maaf dan tidak mengulangi hal yang salah. Tapi, aku juga malu bertemu dengan Mas Edwin. Bukankah kalian sering bertemu di kantor ya? Iya sih. Tapi, Belina menatap David. Apakah kamu belum bisa melupakannya? David mengernyit. Belina menggeleng cepat. Aku sudah tidak mencintainya. Percayalah, Mas. Lalu, sekarang kamu mencintai siapa? Kalau cinta sih, belum. Tapi, sudah mulai ada rasa kepada. Belina memalingkan muka karena tersipu. Kepada siapa? Lelaki yang pagi ini sudah kucium. Belina akan mengambil tas karena tersipu bila melihat wajah David. Namun,
David memegang tangan kiri Belina. Benarkah? David tersenyum simpul. Belina menjawab dengan anggukan. Terima kasih, cantik. Aku memang cantik. Tapi, akan lebih cantik lagi kalau mau meminta maaf kepada orang yang sudah pernah kamu sakiti. Belina bergeming. Kamu tenang saja karena aku akan menemanimu. Belina menoleh ke David. Kamu akan menemaniku bukan karena ingin bertemu Elsa, bukan? Kenapa kamu berpikir yang tidak-tidak? Karena kamu belum membuka hati untukku, Mas. Dan bisa saja itu karena kamu masih mencintainya. Belina memalingkan muka dan matanya berkaca-kaca. Aku memang mencintainya. Dek. Hati Belina berdenyut nyeri hingga air mata tidak bisa dibendung dan mengalir membasahi pipi. Ada rasa tidak ikhlas bila David masih mencintai Elsa. Tapi, itu dulu, lanjut David. Bohong. Untuk apa aku mencintai istri orang? Memangnya, aku ini lelaki macam apa? David tertawa kecil. Belina menyeka air mata. Kita harus sarapan agar tidak terlambat ke kantor. Kamu tidak percaya kepadaku? Aku percaya. Belina menoleh ke David, lalu tersenyum kaku. Dalam hati wanita itu, terdapat rasa tidak percaya kalau David sudah tidak mencintai Elsa. Namun, Belina mencoba menutupi hal itu. Terserah kamu akan percaya atau tidak, tapi satu hal yang perlu kamu tahu, bahwa aku tidak ada niat lagi untuk membuka hati untuknya. Kenapa? Karena lebih baik mencintai istri sendiri daripada istri orang lain. David tersenyum manis. Belina memalingkan muka karena tersipu. Baguslah kalau kamu tahu, Mas. Lelaki yang mengenakan kemeja lengan panjang putih dengan motif garis-garis abu-abu itu mendekap sang istri. Kamu tidak perlu cemburu, karena dia hanya masa laluku. Iya, ada apa? Tanya Edwin lewat sambungan telepon. Apakah kamu dan Elsa punya waktu luang untuk bertemu dengan saya dan Belina? Bertemu? Edwin mengernyit. Belina akan meminta maaf kepada Elsa atas apa yang pernah dilakukannya waktu itu. Edwin melihat Elsa sekilas yang sedang mengambil pakaian tidur di lemari. Kenapa tidak lewat telepon saja? Menurut saya, jauh lebih baik kalau meminta maaf secara langsung. Edwin bergeming karena merasa ragu untuk mengiyakan. Kamu tenang saja, Belina sudah berubah dan perasaan saya kepada Elsa sudah memudar. Bagaimana kalau kedua orang tua kalian tahu mengenai pertemuan kita? Elsa menoleh kepada Edwin karena merasa penasaran dengan yang suaminya bicarakan. Kenapa harus takut untuk melakukan sesuatu yang baik? Telepon dari siapa, Mas? Tanya Elsa dengan nada pelan. Edwin melihat Elsa. David mengajak kita bertemu karena Belina akan meminta maaf kepadamu. Kenapa tidak lewat telepon saja? Elsa mengernyit. Aku tidak masalah kalau Belina meminta maaf di telepon. Kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa. Saya tidak akan memaksa. Edwin bergeming. Maaf kalau sudah mengganggu. Selamat malam. Baik, ucap Edwin seraya mengangguk. Kita akan bertemu kapan dan di mana? David tersenyum lega. Kami akan berkunjung ke rumah kalian. Boleh. Di akhir pekan saja ya. Insya Allah kami ada di rumah. David mengangguk. Baik. Nanti saya kabarkan lagi mengenai waktunya. Saya tunggu. David mengakhiri telepon. Elsa mendekati Edwin yang berdiri di dekat ranjang. Kamu menyetujui pertemuan itu, Mas? Edwin mengangguk. Mereka mempunyai niat baik. Lagian, Belina lebih baik meminta maaf secara langsung kepadamu. Tapi, Elsa memejamkan mata sebentar. Kamu tidak perlu khawatir, sayang. Edwin memegang kedua lengan Elsa, lalu mengecup dahi sang istri. Belina menatap David yang duduk di sampingnya. Aku merasa tidak siap, Mas. Tidak siap meminta maaf atau tidak siap bertemu dengan Edwin? Kenapa kamu berpikir yang tidak-tidak sih, Mas? Belina mengerucutkan bibir, lalu memandang kendaraan yang melaju di depan mobilnya David. Kamu tenang saja, ya. David menggenggam tangan kanan Belina. Mobil David memasuki komplek perumahan. Mobil itu melaju pelan saat sudah dekat dengan rumah yang dituju. Belina dan David turun,
Di sana Noval menyambut kedatangan mereka di depan pintu gerbang. Sebenarnya, ada penjaga lain yang menjadi suruhannya David, hanya saja dia sedang di toilet. "Tuan, Nyonya," sapa Noval seraya sedikit membungkuk. David dan Belina tersenyum. "Mari, saya antar ke dalam." Pak Edwin dan Bu Elsa sudah menunggu. Noval melihat David dan Belina secara bergantian. David mengangguk. Noval berjalan lebih dulu menuju depan pintu yang dibiarkan terbuka. David dan Belina mengekor di belakang lelaki yang mengenakan seragam hitam itu. "Permisi," ucap Noval seraya mengetuk pintu. Terdengar derap langkah menuju ruang tamu, hingga seorang lelaki dan wanita yang menjadi tuan rumah itu terlihat dan menyambut kedatangan tamu dengan senyuman. Edwin dan Elsa berdiri di dekat ambang pintu. Edwin mempersilakan Belina dan David masuk, dan duduk di sofa berwarna kaki yang berada di ruang tamu itu. "Mau minum apa?" tanya Elsa yang masih berdiri dan merasa canggung. "Nanti saya bawakan." David menatap Belina yang duduk seraya menekuni lantai karena merasa canggung. "Cuacanya panas. Akan lebih cocok kalau minum jus jeruk," ucap Elsa. Elsa tahu kalau jus jeruk itu minuman kesukaan Belina dan David. David mengangguk. "Boleh." Elsa mengangguk, lalu menuju dapur. Belina masih menekuni lantai karena merasa malu bila harus melihat Edwin. Meskipun, mereka sering bertemu di kantor. "Bagaimana kabar keluargamu?" David mencoba memecahkan kesunyian di antara mereka. "Alhamdulillah kami baik-baik saja dan Elsa juga sedang hamil lagi." Edwin tersenyum. "Alhamdulillah. Semoga nanti ibu dan janinnya tetap sehat dan melahirkannya berjalan dengan baik," harap David seraya tersenyum. "Amin. Oh ya, bagaimana kabar kalian?" Edwin mencoba tetap bersikap tenang. Meskipun, dia pun merasa canggung. "Alhamdulillah kami baik-baik saja. Begitu juga dengan hubungan kami yang membaik." David menatap Belina yang masih diam seraya menekuni lantai. "Syukurlah kalau hubungan kalian baik-baik saja. Saya ikut bahagia mendengarnya. Semoga." Edwin melihat Belina. "Bu Belina juga segera hamil." "Kami memang sedang mengharapkan hal itu," ungkap David seraya tersenyum. Belina melirik suaminya, "Kenapa Mas David memberitahu kalau kami sedang mengharapkan hal itu?" "Kan, aku merasa malu kepada Mas." Pak Edwin," gerutu Belina dalam hati. Elsa kembali ke ruang tamu. Wanita itu meletakkan 4 gelas jus jeruk dan sepiring puding buah di meja. Elsa dan Edwin mempersilakan Belina dan David menikmati jamuan. David menggenggam tangan kanan Belina agar wanita itu tidak merasa canggung. Belina menatap David hingga mereka bertatapan. Lalu, David mengangguk sebagai isyarat agar sang istri mau meminta maaf. Belina menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. "Kenapa kita jadi saling diam ya?" Edwin mencoba memecahkan kesunyian. "Jujur saja, aku merasa malu untuk menemuimu, Elsa." Belina melihat Elsa. Kenapa harus malu?" Elsa tersenyum kaku. "Karena aku pernah." Belina melihat Edwin sekilas. "Sudahlah, hal itu sudah menjadi masa lalu. Lagian, kamu sudah tidak seperti dulu." Elsa tersenyum. "Kali ini tidak kaku. Aku meminta maaf atas kebodohanku saat itu. Aku yang lebih mementingkan ego demi mendapatkan suamimu." Mata Belina berkaca-kaca. "Bahkan, aku tidak memikirkan perasaanmu hanya karena sudah dibutakan cinta. Saya juga meminta maaf ya, bila ada sikap saya yang tidak baik kepadamu," ungkap Elsa. Belina menggeleng. "Kamu tidak perlu meminta maaf, karena yang salah itu aku. Wanita yang pernah menyakitimu, padahal aku juga seorang wanita." Air mata tidak dapat dibendung hingga menetes membasahi pipi Belina. "Sebenarnya, bukan hanya Bu Belina yang salah. Saya juga salah karena bersedia menjalin kasih dengan Bu Belina, padahal itu menyakiti hati Elsa dan Bu Belina." "Tidak, Pak. Itu salahku karena mau menuruti hawa nafsu untuk mendapatkan hatimu, Pak." Belina meneteskan air mata lebih deras. "Belina, hal itu sudah berlalu. Mungkin, saya juga salah karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, tapi dari hal itu juga saya menjadi sadar, kalau meluangkan waktu bersama suami itu sangat penting. Meskipun hanya sebentar."
Elsa menoleh ke Edwin, lalu menggenggam tangan kanan lelaki itu seraya tersenyum. Belina menyeka air mata. Elsa, boleh aku bertanya? Elsa melihat Belina. Tentang apa? Apa yang membuatmu tidak membalas perbuatanku dengan suamimu? Bersambung.